Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema kita studi kristalisasi ya. Tema yang kita ambil kali ini mengenai Paskah itu ada di kitab Bilangan pasal 9. Jadi pas juga ini kita sedang studi kristalisasi kitab Bilangan dan kita masuk ke pasal 9 yang berbicara tentang ketetapan mengenai perayaan Paskah, di mana dalam dunia kekristenan saat ini sedang merayakan Paskah ya. Ini katanya Jumat Agung atau apa, nanti Paskahnya kebangkitannya hari Minggu katanya. Nah, mari dulu kita merenung dulu tentang kebenaran mengenai Paskah ini yang tertulis di dalam Alkitab ya. Walaupun kita nanti mengomentari juga sedikit tentang tradisi dalam dunia kekristenan mengenai Paskah. Mari kita melihat dulu, kita baca aja sedikit saja pasal 9 kitab Bilangan. Ya, dikatakan di sini Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua. Ya, jadi sudah 1 tahun ya kurang lebih antara dia keluar Paskah yang di Mesir itu, waktu itu anak sulung dibunuh. Dikatakan di sini ayat 2, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Orang Israel ya, jangan salah, bukan gereja. Nanti kita lihat ya, orang Israel harus merayakan Paskah dan itu pun harus pada waktunya. Ya perayaannya kita dengar dulu cerita mengenai Paskah ini. Kita ulang aja sedikit mengenai Paskah ya. Ini saya baca pakai ILT aja ya. Itu ayatnya di Keluaran 12 ya. Ketika Israel itu tulah yang terakhir, yang ke-10 itu anak sulung mati. Seluruh Israel disuruh potong domba ya, domba Paskah itu namanya. Dan darahnya disuruh taruh di kusen ya, kalau sekarang tuh kusen pintu atas samping gitu ya, supaya nanti ketika malaikat maut itu datang melewati rumah-rumah orang Mesir karena nggak ada darah ya, dia masuk ke sana malaikat itu dan membunuh yang sulung, baik manusia maupun hewannya juga ya. Sementara kalau dia melewati rumah-rumah Israel ya, dia nggak masuk ke dalam karena ada di situ darah ya. Nah, ini ceritanya, sejarahnya ya. Terus Tuhan bilang pasal 12 ayat 2, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Jadi bulan-bulan Israel itu dimulai ketika Israel itu keluar dari Mesir, ketika perayaan Paskah itu. Kalau saya lihat di sini ada kalender Yahudi ya. Israel itu bulan yang pertama itu dia namanya Tishri, nama bulannya. Itu jatuhnya sekitar September kalau korespon ya, disesuaikan dengan yang bulan-bulan kita. Itu jatuhnya bulan Tishri itu antara September dan Oktober. Itu bagi orang Israel ya. Orang Israel harus merayakan Paskah. Kalau kita orang Israel sekarang ini, dia mestinya melakukannya sekitar September atau Oktober ya. Orang Yahudi ya, Israel ya, itu di bulan Tishri ya. Nah, supaya ini saya sebut begini supaya nanti kita tahu, kita belajar dulu sejarahnya, konteks perjanjian lama, nanti kita terapkan dalam konteks perjanjian baru nanti kita lihat dalam dunia kekristenan itu bagaimana, supaya nanti kita semakin jelas ya mengenai Paskah ini ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya. Paskah bagi orang Israel harus dirayakan, tentu setahun sekali berarti kan, karena tiap bulan pertama dia harus merayakannya itu ya. Di sini ada peraturannya, siapa yang lalai, katanya ayat 13 ini pasal 9, yang lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi hukum merayakan, hukum hari raya ya, hari raya Paskah ini cukup tegas juga ya Tuhan membuat peraturannya. Sebenarnya kalau hari raya orang Israel kita tahu itu ada yang 3, yang hari raya yang utama itu ada 3 ya. Hari raya Paskah, hari raya Pantekosta, dan Tabernakel. Setiap orang Israel 3 kali setahun harus datang
ke Yerusalem karena di situ namanya Tuhan letakkan di situ. Harus datang untuk merayakan Paskah, Pantekosta, dan Tabernakel. Ya, ini untuk orang Israel ya. Saya masih bicara konteks perjanjian lama. Oke lah, sekarang apa kita sudah bisa masuk langsung aja ke dalam konteks perjanjian baru? Saya mau mengulangi dulu mengenai konteks ini, karena banyak orang bicara konteks, tapi pada faktanya mereka tidak menjalani ya prinsip konteks itu dalam penafsiran. Prinsip konteks itu saya rasa itu paling penting. Ya, kebetulan saya itu ngajar hermeneutik ya, 10 tahun saya ngajar itu. Jadi saya terulang-ulang terus itu prinsip-prinsip penafsiran itu yang sehat lah ya kira-kira. Itu prinsip konteks menurut saya sangat penting. Ya. Ini konteks itu berasal dari istilah Latin, dua kata Latin. Saya ulang sedikit dulu lah ya. Dua kata Latin yang pertama yang artinya bersama, kedua textus yang artinya terjalin. Jadi kalau ini digabung, konteks itu digabung pengertiannya jadi terjalin bersama ya. Apanya yang terjalin bersama? Itu kalau diterapkan kepada literatur, itu artinya dalam setiap tulisan, entah paragraf, entah alinea atau kitab atau perikop, itu semua itu ada. Setiap kalimat demi kalimat itu ada pikiran-pikiran yang terjalin bersama. Kalau orang mau mengerti satu garis di sini pikiran tertentu, dia harus kaitkan dengan pikiran-pikiran atas dan bawahnya. Supaya jangan nanti dia ngambil pikiran sendiri, memasukkan pikiran sendiri ke dalam teksnya. Enggak, dia harus melihat dulu teksnya itu dan memahami. Karena makna suatu kalimat atau kata itu ditentukan nanti oleh dia konteksnya atas bawahnya. Alur pikiran, connection of thoughts itu artinya ya. Nah, jadi dalam ini sekarang saya bicara konteks perjanjian. Dalam perjanjian lama itu ada hubungan pikiran ya. Yang berbicara hubungan pikiran-pikiran itu terkait dengan rapi, terjalin dengan rapi itu pikiran-pikiran mengenai Yahweh, perjanjiannya dengan Israel di perantara Musa, tentang hukum Tauratnya, tentang berkat-berkat jasmaninya, tentang bait sucinya, dan semuanya itu ada connection of thoughts ya. Dalam konteks perjanjian baru, perjanjian lama. Masuk nanti ke dalam perjanjian baru, karena hanya Yesus yang bisa menafsirkan perjanjian lama ini. Dan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghancurkan yang ini. Aku menggenapi. Jadi seluruh perjanjian lama itu, poin demi poin, pikiran demi pikiran itu semua digenapi oleh Yesus di kayu salib. Dengan dia mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan, berikan Roh yang kudus. Itu dia menggenapi ya. Karena di sini nanti lain lagi. Ada connection of thoughts, ada hubungan pikiran dalam konteks perjanjian baru. Beda dengan yang ini. Karena yang perjanjian baru ini sudah menjadi penggenapan ya. Misalnya, di sini pikiran-pikiran perjanjian baru itu adalah perjanjian yang kaitannya antara El Elyon dengan umat percaya diperintah oleh Yesus. Di sini bicara tentang hukum. Hukumnya hukum roh, karena seluruh hukum Taurat di sini sudah digenapi Yesus. Dan ketika Yesus mati, bangkit dan naik surga, dia memberikan rohnya. Hayatnya masuk dalam batin kita. Maka hukumnya sekarang di sini dalam konteks perjanjian baru, hukumnya adalah hukum roh. Ibadahnya juga ibadah dalam roh dan kebenaran. Enggak lagi ikutin yang hukum-hukum di sini. Karena sudah digenapi, bukan dilanggar hukum ini. Enggak. Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Dia menggenapinya. Nah, coba dulu. Nanti baru setelah itu di perjanjian baru kita yang menjalani hukum Kristus atau hukum roh, kita sudah menggenapi perjanjian lama bersama dengan Kristus Yesus itu, ya. Karena di sini ya, coba dulu saya lihat dulu ya. Kolose 2 ayat 17 ya, supaya kita tahu ayat 17 di sini ya, yang semua perjanjian lama itu ya, perayaan hari raya, termasuk bulan baru ya, atau hari Sabat, semuanya itu merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya atau realitanya itu Kristus. Kristus apa? Kristus yang dalam batin. Maka dalam hubungan pikiran ya, connection of thoughts itu, hubungan konteks perjanjian lama, dia akan bicara tentang perjanjian lama, tentang hukum-hukum Taurat, hukum Tauratnya, tentang Kama Suci, semuanya yang terkait lah dengan perjanjian lama. Sangat rapi sekali ya. Kita harus belajar baik-baik itu perjanjian lama. Bukan berarti nanti ada yang bilang, kalau gitu nggak ada gunanya lagi dong belajar perjanjian lama. Ini nggak ngerti sama sekali mengenai konteks.
Justru kita harus sangat mengerti perjanjian lama, hubungan connection of thoughts-nya itu, tapi tempatkan dia sebagai bayangan dari yang akan datang ini, yaitu perjanjian baru, realitanya. I am the reality, kata Tuhan Yesus kan. Jadi kalau mencampur adukkan, inilah dia. Terjadilah kekacauan pikiran. Kacau itu pikiran kalau pikiran-pikiran perjanjian lama, konteks perjanjian lama dimasukkan dalam pikiran-pikiran, hubungan pikiran dalam perjanjian baru. Ibarat saudara menenun suatu kalau gambar itu ada di tenun gitu, gambarnya kan misalnya pemandangan ini. Perjanjian lama anggaplah itu pemandangan lah gitu. Kita sementara dalam perjanjian baru mau bikin gambar orang misalnya. Saudara masukkan itu jalinannya itu ke sini. Kalau ternyata dia masuk ke dalam di matanya kan jadi kacau ini gambar perjanjian barunya ini. Gara-gara ada tenunan yang masuk ke sini. Misalnya hukum perpuluhan, hukum buah sulung, masuk ke sini. Dalam dunia kekristenan. Ya saya tadi tahu, maksudnya itu saya tahu lah itu. Maksudnya memang mau minta uang dari jemaat, itu maksudnya. Bukan apa. Karena dia butuh uang, ya. Maksudnya itu jelas itu, ya, bukan soal teologis, soal perut itu. Saya udah bicara banyak lah mengenai perpuluhan. Karena yang diambil yang enaknya hukumnya, kenapa nggak hukum rajam? Hukum rajam dalam perjanjian lama itu kenapa nggak dimasukin ke sini, ya? Kok diambil yang enaknya aja, ya? Nah ini ya, yang begini-begini, selain motifnya sudah nggak benar, pikiran itu juga pengajar Alkitab ini, denominasi ini kacau banget, kacau sekali dia nggak ngerti alur pikiran itu. Ini sangat teratur loh. Karena Tuhan Yesus bilang, 1 iota dalam perjanjian lama itu tidak akan dihapus. Iota itu yang kayak gini loh. Huruf Ibrani itu iota, cuman begitu, kayak koma. Itu tidak akan dihapus, kata Tuhan Yesus. Sebelum semuanya digenapi. Dan kenyataannya semuanya digenapi oleh Yesus. Jadi ini kita perjanjian lama itu sangat teliti. Saudara kan percaya kan ineransi Alkitab ya. Infallibility Alkitab, artinya Alkitab tidak bersalah. Tapi nyatanya tidak diterapkan prinsip konteksnya ini. Ya saya ngomong lah sama pengajar Alkitab lah. Ya oke lah kalau orang awam dia tidak terlalu, maksud saya bukan berarti orang awam nggak bisa ngerti Alkitab. Nah, maksud saya yang belajar Alkitab ini kok masih ngaduk-ngaduk apa ya, prinsip konteks begini sih. Ya jadi gambar perjanjian baru ya tadinya gambar orang, misalnya ada tenunan-tenunan yang jadi gambar pemandangan, bayangkan aja saudara kalau dicampur begitu, apa nggak kacau? Itu pikiran kacau itu akhirnya. Itulah yang terjadi dalam dunia kekristenan sekarang. Babel, bingung, kacau. Karena apa? Dicampur. Pemikiran konteks perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru ya. Connection of thoughts dalam perjanjian lama yang begitu rapi sampai Yesus bilang 1 iota pun nggak akan dihapuskan. Dimasukkanlah ke dalam connection of thoughts pikiran dalam perjanjian baru yang juga rapi ya. Rapi dengan rapi campur ya, jadi nggak rapi. Berantakanlah itu. Nah, sekarang oke lah ya. Coba dulu kita lihat Yesus datang menggenapi Paskah itu ya. Menggenapi Paskah. Coba dulu kita lihat ya. Di Matius, di sini saya pakai LI. Saya begini biar gampang ya. LAI, coba dulu kita lihat ya, bagaimana Yesus menggenapi Paskah. Kan hari raya Paskah itu orang Israel hanya merayakan tiap tahun sekali ya, di bulan pertama sekitar September, Oktober ya. Mereka hanya merayakannya, mereka tidak ngerti bahwa realitanya, karena mereka belum percaya kepada Yesus kan. Mereka belum ngerti bahwa realitanya sudah digenapi, Paskah itu sudah digenapi oleh Yesus. Caranya bagaimana? Nah kita lihat ya, Matius 26. Perhatikan ini ya, cara Yesus menggenapi hari raya Paskah. Supaya tahu kita nanti bahwa kita sebagai orang Kristen nggak perlu lagi merayakan Paskah. Kita harus merayakan apa yang Yesus suruh. Yang Tuhan Yesus suruh nanti lihat ya, beda ya. Mari loh. Matius 26 ayat 26. Ya, ini saya pakai LAI ya. Dan ketika mereka sedang makan, ingat ya, ini selalu ingat konteks. Artinya makan itu apa? Sesuai dengan konteksnya. Ini bukan makan biasa. Orang kalau makan tuh ya bisa aja makan
makan apa snack, makan antara jam makan, ada siang, pagi, malam dan sebagainya, atau makan bersama atau apa, makanya dilihat apa konteksnya. Pikiran perjanjian baru ini nih. Ada nih konteksnya. Kalau ditanya, kalau kita lihat sedang makan apa? Ya kalau kita lihat atasnya, pikiran-pikirannya itu atau cerita di atasnya, dia sedang makan Paskah. Karena Yesus sebagai orang Yahudi, ya, ingat ya, dia tidak melanggar hukum Taurat. Tapi dia menggenapinya. Bagaimana caranya? Sebagai orang Yahudi, dia harus taat dong sama Taurat ya. Di bawah hukum Taurat dia taat. Lakukan perayaan Paskah. Dengan murid-muridnya ini ya. Nah, tapi di tengah-tengah perayaan Paskah, mereka sedang makan Paskah. Tiba-tiba Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kalau orang perayaan Paskah itu yang dimakan tubuh binatang itu, tubuh domba yang 1 tahun tidak bercacat ya, itu yang dimakan. Mereka sedang makan itu. Tahu-tahu Yesus mengambil satu simbol roti, dia bilang ini tubuhku. Artinya domba yang kamu makan secara simbolik itu, realitanya aku genapi dengan cara aku ini tubuhku. Makanya Yesus itu dibilang dalam perjanjian baru anak domba Paskah kita. Kemudian berikut ya. Sesudah itu ayat 27, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Maka memang perjanjian baru Yesus sahkan itu dengan darahnya sendiri ya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darahnya binatang yang kalau Paskahnya Israel itu kan darahnya ditaruh di apa? Sehingga malaikat maut tidak masuk di kusen. Kalau ini darah Yesus sendiri yang disimbolkan anggur itu. Ya. Demikianlah caranya Yesus menggenapi Paskah. Ya. Dengan cara dia sendiri menjadi anak domba Paskah kita. Disalib, darahnya membasuh dosa, mengampuni dosa, membersihkan. Salib itu dia menumpas segala sesuatu yang lama. Kebangkitannya nanti kita lihat memberikan hayat. Kemudian pencurahan Roh Kudus memberikan roh dalam batin kita. Maka kita menjadi sesuatu yang baru lagi nanti dulu ya. Sekarang kita lihat dulu di Korintus. Ini untuk mengetahui apa yang harus kita rayakan kalau begitu. Kalau Paskah sudah digenapi ya, ingat ya. Paskah sudah digenapi. Siapa yang menggenapinya? Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah kita. Kemudian dengar dulu perkataan Yesus ya. Jangan dengar yang lain. Jangan dengar tradisi. Jangan dengar dunia kekristenan yang merayakan Paskah itu. Jangan dulu. Dengar dulu. Sudah percaya nggak Yesus kalau Yesus ngomong di Alkitab? Itu yang harus kita dengar. Saya sudah komitmen sama saya sangat cinta buku ini. Ini sudah hampir 45 tahun, 44 tahun. Dari tahun 78 ini saya baca dari Kejadian sampai Wahyu ini. Saya cinta sekali dengan buku ini. Dan saya percaya buku ini adalah perkataan Tuhan itu yang harus ditaati. Apapun kata orang. Gak peduli. Mau dia doktor teologi, mau dia apa kayak dalam dunia kekristenan, gak peduli. Kita mesti hanya taat kepada apa yang Alkitab bilang. Perhatikan ya, Yesus, apa yang Yesus suruh ya. Perhatikan ini ya, di dalam Korintus ini ya. Ayat 24 ya, pasal 11 ya. Dan setelah itu yang ini Paulus bilang ya, ia memecah-mecahkan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perhatikan ini. Perbuatlah ini. Kata Tuhan Yesus ya. Perintah ini dulu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan siapa? Akan aku. Jadi kau pecahkan nanti roti, itu juga anggur itu, demikian juga ayat 25. Perbuatlah ini ya. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam hal apa aku ini diperingati? Apakah kelahiran Yesus? Bukan. Apakah kebangkitan Yesus? Bukan juga. Ya. Perhatikan ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu yang mesti diingat dan dirayakan. Karena memang Paskah bicara soal kematian, bukan kebangkitan, buset.
Ampun-ampun dah ngawurnya. Ya. Kan tadi Paskah itu domba Paskah disembelih, ngapa-ngapain itu urusan-urusan kebangkitan itu malah gak ada hari raya kebangkitan itu nanti. Jangan dibikin-bikin deh. Makanya jadi bagaimana dong? Apakah saya nggak harus merayakan Paskah? Ya nggak harus. Kamu kan bukan orang Yahudi toh, bukan orang Israel kan? Nggak terkait dengan Tuhan, dengan perjanjian yang diikat dengan Musa itu, enggak kan? Kita di sini dengan darah Yesus kita disahkan perjanjian antara Elion dengan kita. Apa dong kalau gitu yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Dia bilang perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, secara khusus peringatan akan kematianku. Maka kita sering merayakan perayaan kalau orang Kristen itu biasanya perjamuan kudus. Walaupun ada yang bilang juga itu artinya perjamuan makan besar ya. Karena di Korintus ada orang yang waktu mereka merayakan Paskah, merayakan perjamuan Tuhan, makan itu ada yang kekenyangan, yang kelaparan ya. Jadi kalau enggak roti secuil gini, kalau orang secuil gini roti mana mungkin dia sampai kekenyangan atau kelaparan. Enggak. Pendeknya sekarang bukan itu yang saya bicara. Intinya Paskah sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Kemudian Yesus beri perintah, perbuatlah itu, makan dan minum atau makan perjamuan Tuhan itu. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan akan kematianku. Udah selesai persoalan. Kalau buat saya persoalan sudah selesai, ya. Tapi kalau saudara dan masih memikir-mikir nanti gimana dong? Orang Kristen ngomong begini, denominasi ini bilang gitu, memang jadi ribet. Makanya keluar aja lah dari sistem itulah, ya. Saya mau bicara dulu sedikit, ya, walaupun ini dalam sejarah perlulah diteliti lebih dalam lagi. Sama seperti Natal itu yang dikaitkan dengan kelahiran Yesus itu, karena di tanggal 24 Desember 25 itu dipandang di zaman Eropa dulu, di Eropa dipandang hari kelahiran matahari karena mataharinya panjang di tanggal 24 sampai tanggal 25 itu. Jadi itulah dianggap kelahirannya. Itulah jadi dikait-kaitanlah dengan kelahiran Yesus. Karena seperti sudah tahu Babel itu mencampur-campur aja. Kacau habis itu dicampur-campur ya. Umat pilihan Tuhan tidak perlu merayakan yang begitu-begitu ya. Tidak pernah disuruh kita merayakan kelahiran Yesus. Lagi pula Yesus nggak lahir tanggal 24 atau 25 Desember lah. Itu lagi musim salju di sana. Kemudian yang Paskah ini, dari mana sejarahnya ini? Ya, saudara nanti teliti aja ya. Di zaman di Eropa itu ada dewi yang disembah oleh orang Eropa sebelum kekristenan. Itu namanya Dewi Austre. Ya, Dewi kesuburan. Kalau di Indonesia ini Dewi Sri ya, kalau orang kan sering kalau ada nanen padi dia apa dan sebagainya. Itu Dewi kesuburan yang dirayakan oleh orang Eropa itu antara ini sekarang ini bulan ini April ini ya. Itu antara musim gugur ke musim semi. Musim gugur ke musim, jadi makanya dia bangkit ya. Ada gitu, ada telur-telur ya. Apa itu maksudnya telur-telur? Telur-telur itu simbol daripada sesuatu kehidupan yang baru mulai. Ya, karena musim gugur semua pada gugur, musim semi mulai gitu loh. Maka ini cocoknya apa ini dikaitkan ini? Dikaitkanlah dengan kebangkitan Yesus. Ini bukan hanya cocokologi, ini udah benar-benar cocok kacau banget. Kacau banget. Enggak pernah ada disuruh merayakan kebangkitan Yesus. Enggak. Kita disuruh, jelas itu Yesus bilang. Kematianku rayakan, beritakan itu. Ya, peringatkan. Jadikan itu makan minum perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan aku, khususnya kematianku. Karena itu kan konteksnya Paskah ya, udah tahu kan? Nah, oke lah. Jadi udah jelas nih sekarang nih. Kalau saudara dan saya, kalau saya memang udah cinta kitab ini, saya nggak peduli. Orang mau ngomong apa nggak peduli saya. Saya mau mentaati Tuhan semampu saya apa yang tertulis ini. Dengan catatan penafsiran yang benar ya. Ya, dengan prinsip konteks perjanjian itu. Jadi saya nggak peduli sama orang dalam dunia kekristenan. Mau ngomong apa kek tentang saya, saya nggak peduli. Saya hidup di hadapan Tuhan soalnya. Karena nanti saya menghadap Tuhan, saya bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Mempertanggungjawabkan ya. Awasilah dirimu. Pertama saya jaga hati. Kedua jaga ajaranmu. Jangan ngajar-ngajar uang yang
atau teologi sukses atau apa perpuluhan buah sulung, sebenarnya engkau rakus uang. Kayak orang Farisi, ahli Taurat itu rakus uang, cinta uang. Di Injil Lukas itu dibilang mereka cinta uang. Mereka lah yang bunuh Tuhan Yesus itu. Ya, saya nggak mau itu. Tapi kalau mudah-mudahan saya bicara sama umat pilihan Tuhan, saya yakin ya, selalu saya yakin kalau umat pilihan Tuhan di dalam dirinya ada pengurapan. Dia langsung ngerti tanpa diajarkan. Injil Yohanes, surat Yohanes bilang itu. Pengurapan itu yang mengajarkan dia segala sesuatu. Jadi saya yakin kalau video ini didengar oleh umat pilihan Tuhan, mereka ngerti. Ya. Tapi ini soal komitmen juga sih ya. Kadang-kadang komitmen ya. Ini sedikit lagi kesimpulannya lah dulu ya, kesimpulan aja sekalian lah ya. Kesimpulan sebenarnya udah cukup jelas. Ini saya ambil kesimpulannya dengan suatu, katakanlah suatu pernyataan lah. Dalam Injil Yohanes Yesus bilang, kalau kamu mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kamu akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari diriku sendiri atau aku berbicara berdasarkan kehendak Bapa. Dengan catatan, kau harus punya komitmen untuk mau melakukan kehendak Bapa. Jadi komitmen dulu. Tetapkan dalam hatimu, engkau mau melakukan kehendak Bapa. Kemudian kau dengarlah perkataanku. Maka kau akan tahu perkataanku ini berasal dari Bapa. Asal komitmen. Tapi orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi sudah nggak ada komitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Makanya perkataan Yesus itu dibilang sesat lah, salah lah, apalah. Akhirnya dibunuh. Yang bunuh Yesus ahli Taurat ya. Orang Farisi, Sanhedrin, imam besar Kayafas itu dengan 70 anggotanya. Itu yang bunuh Yesus. Bukan Pilatus. Pilatus cuma alatnya doang. Jadi kesimpulannya begini. Kalau saudara dan saya berkomitmen, aku mau melakukan kehendak Bapa, maka engkau akan tahu kebenaran mengenai Paskah. Di dalam Injil itu, kalau kamu melakukan kehendak Bapa, engkau akan tahu. Jadi komitmen menghasilkan pemahaman. Komitmen itu dalam hati, bicara hati itu. Pemahaman ada di sini, otak. Kalau hati kita berkomitmen mau melakukan kehendak Bapa, maka kita akan tahu. Memiliki pengetahuan atau kebenaran atau pengetahuan tentang Paskah lah. Kalau yang dalam bicarakan ini. Itu ada yang bilang komitmen leads to knowledge. Bukan sebaliknya. Bukan knowledge lead to the commitment. Bukan itu. Pengetahuan tidak membawa kita kepada komitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Enggak. Pengetahuan ini bahkan seringkali bikin orang jadi sombong. Tapi kalau kita punya komitmen duluan, hati ya, komitmen itu bicara hati. Aku Tuhan mau melakukan kehendak-Mu. I delight to do thy will. Aku senang melakukan kehendak-Mu yang kau nyatakan ini. Karena sudah hati komitmen, maka pemahaman menyusul. Atau kalaupun tidak tahu, yang penting mau melakukan kehendak Bapa. Ini maksud saya bukan pengetahuan nggak penting ya. Maksud saya mau sedang menekankan bahwa komitmen dulu untuk melakukan kehendak Bapa. Cukuplah ya. Saya kira mudah-mudahan ini cukup jelas lah ya. Haleluya. Amin.